Kesibukan sih dari dulu main-main ya. Maksudnya main di gunung, main di laut, main film, main bola, main-main lah pokoknya kesibukannya. Kita bisa bilang cinta alam tuh maksudnya gini, misalkan kita masuk ke daerah yang memang di alam gitu ya. Ya kita nggak perlu yang se-ekstremis banget untuk menjaga lingkungannya, tapi dengan attitude sehari-hari yang kita lakukan, tapi kita tetap concern memberikan apa yang kita bisa terbaik untuk alam. Karena alam sudah ngasih semuanya ke kita, masa kita nggak bisa sih ikhlas gitu. Contoh, budayakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terkesan klise, tapi untuk sebagian orang itu hal yang sangat susah dilakukan. Karena saya mainnya di alam, karena saya lebih menyukai berada di alam gitu. Kembali lagi kayak saya bilang, kaedahnya alam itu sudah ngasih ke kita ikhlas gitu. Alam ngasih udara yang baik ke kita, alam ngasih keindahan yang baik ke kita. Manusia hanya bisa konsumsi dan hanya memandang alam tuh makhluk yang mati ya, bukan makhluk hidup. Apa salahnya kita memungut sampah kita buang ke tempat sampah, atau sampah orang lain kita ambil. Itu kan salah satu wujud kecil jika kita bicara mencintai lingkungan. Sebenarnya kedekatan saya dengan WWF itu udah lama, dari 2006 gitu, karena kegiatan saya dan satu visi juga dengan WWF, dan jadi serta-merta ketika mereka lagi ada kegiatan saya involve, dan di sini saya involve, saya nggak mau berada di front line gitu sebagai dutanya atau embel-embel apalah, saya nggak mau. Saya lebih baik ditempatkan di lapangannya gitu. Saya berada di tengah hutannya atau saya berada di laut untuk mengerjakan campaign mereka ini. Biarlah yang menjadi corong teman-teman public figure yang lain lah. Kalau saya lebih suka nyumbang tenaga. Ya itu tadi saya bilang bahwa saya menganggap alam rumah saya, tempat saya bermain. Saya nggak mau ada yang ngotorin. Dan ajakan lebih terbuka lainnya adalah alam ini milik kita, bukan hanya milik saya gitu. Alam sudah ikhlas ngasih sesuatu ke kita, masa kita tidak bisa berkontribusi gitu. Makanya saya sama teman-teman juga sedang menggalakkan anti sampah plastik, terus kemudian juga melakukan kegiatan yang ibaratnya gini, satu kali petualangan maka kita harus pulang bawa satu tas isinya sampah gitu. Hal-hal seperti itu kan pelan-pelan orang akan melihat dan kepedulian akan tumbuh. Kalau sama WWF diantaranya saya tahun lalu saya ke beberapa tempat di Indonesia, tempat-tempat laut ya. Lebih kepada memberikan penyuluhan, nggak cuma penyuluhan tapi diskusi dua arah dengan nelayan lokal. Kita menyesuaikan dengan bagaimana melaut yang memang bersih, memberikan dampak yang baik, menggunakan jaring yang baik, menggunakan alat pancing yang baik. Dan tentunya kita ngasih tahu ke mereka bahwa sekarang dengan dunia digital ini ada yang namanya aplikasi terbaru di smartphone untuk tidak ada gap antara masyarakat, pihak terkait maupun pemerintah dan juga nelayan sama-sama saling mengisi outputnya gitu. Jadi sudut pandang nelayan, mereka ketika melaut di bulan sekian apa yang mereka dapatkan, sampahnya bagaimana, masyarakat bisa tahu, masyarakat juga bisa melihat, pemerintah bisa melihat, yang pada akhirnya ke depannya menjadi menuju Indonesia Bahari yang lebih baik gitu. Banyak ya, maksudnya setiap saya datang ke suatu tempat, entah bersama LSM yang terkait dengan cinta lingkungan ataupun saya sama teman-teman saya sendiri, pasti menimbulkan atau pasti mendapatkan experience yang beda gitu. Ada suka dukanya, ada happy-happynya, pengalaman berkesan itu pasti ada gitu. Karena intinya memang melakukan hal kayak gini, cinta lingkungan ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Mudah kok, asal jangan buang sampah sembarangan, asal jangan mencoret-coret gitu. Tapi susah dilakukan untuk ngasih tahu orang lain gitu kan. Karena masih banyak masyarakat perkotaan yang masih, bukan yang menuduh tapi fakta saja bahwa sampah bukan hal yang besar kok gitu loh. Jadi yang kayak alah cuman tisu doang, alah cuman puntung rokok doang, tapi dampaknya banyak. Contoh, sampah plastik yang tadi sedang saya kampanyekan gitu. Kita buang sampah plastik itu adalah secara psikologis paling gampang dijadikan sampah. Terutama di laut, buang botol plastik tengah laut. Botol plastik ini diurainya itu butuh waktu yang lama. Namun ketika terurai,
dampaknya itu adalah ikan bisa makan. Lantas ketika kita pulang, kita pesan makanan seafood. Ikan itu makan plastik, artinya kita makan sampah kita sendiri. Hal-hal seperti itu, menghindari penggunaan sedotan itu saya lakukan gitu. Menghindari belanja ke minimarket atau kemana, nggak usah minta plastik. Kita punya tas, masukin gitu. Dan menghindari air minum dalam kemasan botol plastik. Makanya saya kemana-mana selalu bawa tumbler. Lebih murah, lagi mampir ke rumah teman, gue numpang isi ulang ya. Itu kan lebih murah daripada belanja kan gitu. Ngajarin temen itu susah. Ngajarin temen untuk ini sampah kali, buang gitu. Or dikit-dikit pakai kertas gitu kan. Sekarang kita harus mengurangi penggunaan kertas gitu kan. Karena kan berapa ratus kertas sama dengan satu pohon gitu kan. Kalau bisa semua itu bisa didaur ulang, alangkah lebih baik gitu kan. Kita go green gitu. Itu yang paling susah, ngajarin temen untuk buang sampah atau peka. Kita datang ke restoran, ini bukan milik kita, tapi jadikanlah ini seperti rumah kita, maka kita akan bersih gitu. Sampah plastik, baik itu di gunung maupun di laut, semua orang rata-rata sebagian besar suka-suka dia gitu. Kalau kita masuk, kita trekking ke gunung, banyak bungkus-bungkus permen, banyak bungkus-bungkus minuman. Kenapa sih harus seperti itu? Apa susahnya? Sampah itu kita kantongin atau kita masukin dalam tas, ketika sampai di bawah nemu tong sampah dibuang. Apa susahnya? Di laut itu, di perahu kan ada yang namanya tempat sampah atau di kapal. Kenapa sih harus dibuang? Gitu kan. Orang itu nggak mikir panjang. Pengen ngadain acara yang serentak dalam artian menjadi sebuah gini, hari nasional di mana Indonesia satu hari ini dinamakan Hari Bersih-Bersih Nasional. Bersih-bersih gunung, bersih-bersih laut, ini nasional gitu kan. Atau satu hari Indonesia menetapkan satu hari tanpa plastik gitu kan. Dari situ kan akan muncul kebiasaan gitu. Saya sih tetap pengennya terus-terusan jika saya lagi naik gunung atau lagi berada di laut, itu konsisten untuk saya lakukan, saya sama teman-teman, ya pungutin sampah. Ya semoga dia mampu membawa dampak yang baik ya, dengan followers yang berjuta-juta, mampu membawa dampak yang baik ke orang-orang lainnya bahwa hindari menggunakan sedotan gitu. Saya pun juga menggunakan yang stainless maupun yang bambu gitu. Harapannya agar yang melihat, maksud saya gini, jangan cuma pamer bahwa ini loh gue pakai ini, tapi kasih edukasinya. Kenapa diperlukan sedotan bambu, kenapa diperlukan sedotan yang dari stainless gitu kan. Agar si followersnya melihat, oh fungsinya ini, ya insya Allah akan memberikan dampak yang baik. Ya itu tadi pesannya, kalau bisa meminimalisir penggunaan plastik. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang tuh barang-barang plastik yang memang berpotensi menjadi sampah itu kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi nggak ada salahnya kita mengurangi atau bahkan membatasi atau bahkan cari solusinya. Contoh, belanja di supermarket kalau bisa bawa tas yang kain gitu kan untuk mengurangi sampah plastik. Terus penggunaan sedotan tadi, gantilah botol minum, air minum kemasan botol plastik dengan tumbler dari rumah gitu. Itu kan salah satu hal kecil yang bisa dilakukan menjadi sebuah attitude. Kalaupun ternyata sudah beli botol minuman dalam kemasan plastik, maka buanglah yang benar gitu. Istilahnya gini, saya lebih suka lifetime pecinta lingkungan. Kalau aktor tuh saya menyenangi, passion saya salah satunya di seni gitu. Saya lebih suka disebut menjadi seorang pecinta lingkungan. Ibaratnya tagline-nya lebih senang disebut traveler iya, pecinta kegiatan luar ruang iya. Jadi saya lebih mantap, lebih suka penggiat kegiatan luar ruang. Aktor mah kalau lagi schedule-nya cocok, ceritanya bagus, dompet lagi kosong, hajar. Halo, saya Ramon Tungka. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Banana Nina ID untuk melihat video-video inspiratif lainnya. Merdeka!